Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiandi Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Sri Agustina, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Dan sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Tumpas mafia beras. Beras adalah kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Namun, kini harga beras melonjak di sejumlah daerah di Indonesia karena adanya permainan harga. Kenaikan harga beras di pasaran berpotensi menjadi pemicu terjadinya inflasi yang berakibat pada naiknya harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Direktur Umum Perum Bulog, Budi Waseso menduga adanya praktik mafia beras dalam kenaikan harga beras. Padahal, 500.000 ton impor beras yang dilakukan pemerintah seharusnya menjadi suatu upaya stabilisasi harga untuk menurunkan harga komoditas, bukan malah sebaliknya. Presiden Joko Widodo sebelumnya juga mengungkapkan ada 79 daerah yang mengalami kenaikan harga beras. Presiden juga meminta Bulog untuk menuntaskan masalah tersebut. Di Lampung, Kepala Perum Bulog Divisi Regional Lampung, Etik Yulianti menyatakan Lampung telah menerima 10.000 ton beras impor untuk tahap pertama. Selanjutnya, beras impor tahap 2 akan kembali masuk sekitar 15.000 ton pada akhir Januari. Beras impor tersebut disimpan terlebih dulu yang selanjutnya disalurkan berdasarkan arahan pemerintah. Para pemangku kepentingan juga telah menggelar rapat koordinasi secara masif bersama Satgas Pangan Polda Lampung. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya permainan harga beras. Perda larangan gabah keluar daerah pun sudah ada. Namun perda tersebut tidak mengatur sanksi pidana. Akibatnya, perda tersebut tidak memberikan efek jera untuk oknum dan aparat penegak hukum tidak bisa berbuat banyak. Lampung dikenal menjadi salah satu daerah lumbung pangan nasional dan ikut mendukung ketahanan pangan nasional. Jangan sampai beras dari Lampung keluar Indonesia dalam bentuk ilegal. Kita tidak ingin ada pihak yang mencoba mencari keuntungan pribadi dengan menahan beras di gudang dan dikeluarkan saat lebaran. Harga beras di pasar tradisional Bandar Lampung kembali mengalami kenaikan 1-2 ribu rupiah per karung kemasan 5 kg dari harga 58.000 menjadi 59.000 rupiah per karung. Kemudian kemasan 10 kg dari harga 110.000 rupiah naik menjadi 112.000 rupiah dengan merek RA, kualitas beras sedang atau medium. Dugaan adanya mafia beras di pasar dapat dilihat dari beberapa indikator. Salah satunya adalah gejala gangguan pasok. Gangguan tersebut berupa kekurangan pasokan secara mendadak. Gangguan pasokan ini dalam volume yang besar sehingga harga terpengaruh. Oleh karena itu, tindakan penahanan stok ini hanya dapat dilakukan pelaku tata niaga bermodal besar. Harga beras ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Saat pasokan beras di pasar berkurang, harga akan mengalami kenaikan. Karena ketersediaan stok yang ada tidak mampu memenuhi permintaan pasar, maka pemerintah bekerja keras menangani gejolak harga agar tidak berlarut-larut. Regulasi tata niaga perlu dijalankan dengan benar dan rapi. Satgas Pangan dan Bulog juga berkoordinasi dengan intens. Pengawasan di lapangan mesti diperketat, termasuk dari penyaluran cadangan beras pemerintah atau CBP melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP atau operasi pasar. Dengan demikian, mitigasi lonjakan harga dapat terlaksana secara efektif. Sejauh ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Wilayah 2 meminta pemerintah untuk memelototi distribusi pasokan beras. Bulog sendiri melakukan sejumlah langkah untuk menumpas mafia beras. Bulog meminta penindakan persuasif agar mafia beras tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian, memotong jaringan birokrasi penyebab mahalnya beras. Bulog beserta Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional alias Bapanas juga diperintahkan Presiden untuk segera menyalurkan stok cadangan beras pemerintah agar lonjakan harga di pasaran bisa diredam. Maka, Bulog bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk mengawasi penyaluran CBP itu.
Terlebih, CBP yang akan disalurkan meliputi beras impor dengan kualitas premium, sehingga dikhawatirkan bakal ada akal-akalan distributor yang menjual beras tersebut secara komersial dengan keuntungan yang besar. Saatnya semua pihak bersama-sama untuk menumpas mafia beras yang memainkan harga. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mencari keuntungan dari praktek mafia beras yang merugikan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang kian sulit. Oke Mbak Ci, apa yang jadi sorotan dalam tajuk kali ini? Ya, tajuk kali ini kita mengangkat tentang beras ya, kebutuhan pokok yang digunakan atau dimanfaatkan oleh semua orang, tapi kenyataannya harganya di pasaran itu berubah. Kalau kenaikan ya adalah berapa, 1.000, 2.000 gitu. Tapi kalau ini berubah, yang semulanya di pasaran itu ada yang 8.000 untuk beras rendah, bukan rendah, yang paling ini kualitas terbawah, sekarang tidak ada lagi harga 8.000, yang ada itu 11.000, itu yang paling murah. Kemudian beras sedang, kualitas sedang, itu harganya di atas 12.500. Sementara yang premium, aduh, berarti tidak bisa dibicarakan lagi. Tentu kita sangat miris ya, karena sebagai daerah Lampung, pemasok pangan nasional dengan produksi beras cukup tinggi, 2,6 juta ton ya untuk di tahun 2002, ternyata kondisi beras sangat memiriskan. Tapi ternyata ini tidak hanya terjadi di Lampung, bahkan ini menjadi atensi dari Presiden Joko Widodo. Presiden menemukan ada 79 daerah yang ada kenaikan harga beras. Nah, Presiden meminta untuk menangani persoalan beras, karena ini memang bahan pokok ya, yang sebagian besar masyarakat Indonesia pasti mengkonsumsi beras sebagai makanan pokoknya. Baik, nah ini sebenarnya mulai ada kenaikan harga, perubahan harga, ini mulai dari kapan sih Mbak Ci? Ya, itu terjadi sebenarnya menjelang sebelum pertengahan ya, pertengahan tahun 2022. Jadi sudah berlangsung selama 6 ya, satu semester, 6 bulan atau 1 semester. Ini terjadi karena memang adanya produksi kita mengalami penurunan untuk di beberapa daerah ya. Kalau Lampung alhamdulillah ada kenaikan produksi walaupun hanya 0,78%. Baik, jika memang kendalanya karena produksi yang turun, tapi kalau di Lampung sendiri justru naik, lantas sebenarnya apa yang menjadi faktor? Kenapa akhirnya bisa terjadi perubahan harga? Begitupun di Lampung yang sebenarnya produksinya masih baik-baik saja, Mbak Ci. Nah, inilah makanya disebut bahwa ada mafia. Ada kong kali kong. Untuk distribusi beras. Oke, kita tahan sejenak Mbak Ci. Tentunya kita masih akan membahas tentang mafia beras ini sebenarnya apa yang terjadi. Pastinya pemirsa Metro TV Lampung tetap di sini di Bedah Tajuk Lampung Pos.